Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Bali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Ini paket 2 simulasi TKA matematika tingkat lanjut bagian 3 nomor 21 sampai 30. Langsung kita bahas nomor 21. Nilai dari limit X mendekati 4 dari X min 4 dibagi akar X min 2 adalah berapa? Limit kalau bisa kita substitusikan langsung, kita substitusikan langsung. Sayangnya kalau kita substitusikan langsung, ini adalah 4 kurangi 4 adalah 0, akar 4 yaitu 2 kurangi 2 adalah 0. Karena nggak bisa, kita nanti akan otak-atik. Yang kita otak-atik yang atas, bentuknya kita rubah. X itu jadikan akar X kuadrat, min 4 jadikan min 2 kuadrat. Nah, ini sudah memenuhi bentuk ini, maka ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. A plus B, A min B. Limit dari akar X plus 2 dikali akar X min 2. Nah, di sini akar X min 2-nya, pembuat nolnya ini, biangnya pembuat nol ini bisa kita coret. Ya, kalau sudah seperti ini, langsung kita substitusikan X min 4. Ya, substitusi, maka dapatkan akar 4 plus 2, yaitu akar 4 adalah 2, 2 plus 2 adalah 4, dan 4 adalah jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Ada segitiga ABC dengan A-nya 2,1, B-nya 6,1, C-nya 7,4 ditransformasikan dengan matrik transformasinya adalah 3101. Luas segitiga hasil transformasi adalah ya, nanti luas hasil transformasi adalah determinan T ya dikali luas awal. Dengan determinan adalah AD dikurangi BC. Oke. Kalau kita ilustrasikan ya, ini titik A ya, di sini titik B ya, di sini titik C. Nah, ketika titik ini kalau dihubungkan untuk segitiga, luas dari segitiga ini adalah setengah kali alas. Alasnya adalah dari 2 ke 6 ya, yaitu 4. Tingginya dari 1 ke 4, yaitu ini kasih garis bantu ya, terus garis bantu ke sini, ini harus siku-siku, dan ini tingginya adalah 3. Nah, luas segitiga ABC adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 4 ya, tingginya adalah 3. Setengah kali 4 kali 3, 2 dengan 4 nya bisa kita coret, dapat 2, 2 kali 3 adalah 6. Luasnya adalah 6, dan determinan dari 3101 adalah 3 kali 1 dikurangi 0 kali 1. Ya, 3 kali 1 adalah 3, 0 kali 1 adalah 0, 3 kurangi 0 adalah 3, dan luas hasil transformasi adalah determinan T-nya adalah 3 dikali luas awalnya adalah 6. Ya, dapat 18. 18 ini adalah jawabannya. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan. Matriks A min 3 min 4B mentransformasikan 5.1 ke 7,12 dan inversnya mentransformasikan B ke 1,0, maka titik P adalah oke. Kita mulai dari sini. A aksen ya, atau hasil transformasi dari A adalah matrik transformasinya kali A. Oke. Maka A aksen ya, hasil transformasinya yaitu 7,12 yang ditransformasikan oleh matrik ini ya, dari titik awalnya adalah 5,1. Jadi 5,1 ini ditransformasikan oleh matrik T ya, akan menghasilkan A aksen gitu ya. Kalau ini kita kalikan ya, 5 kali A adalah 5A, min 3 kali 1 adalah min 3, min 4 kali 5 adalah min 20, B kali 1 adalah B ya, maka kita dapatkan persamaan pertama 7 sama dengan 5A min 3 ya. Nah, maka 5A sama dengan 3 nya pindah ruas ya, 7 tambah 3 kan 10, 5A sama dengan 10, A nya sama dengan 2. Kemudian persamaan kedua yang bawah, minus 12 sama dengan minus 20 tambah B, 20 nya kita pindah ruas ya, kita jadikan B sama dengan min 12 tambah 20 ya, minus dipindah ruas kan dari plus, terus dibalik gitu ya, B nya ditaruh depan. Kemudian B nya kita dapatkan 18. A dan B sudah dapat, maka matrik transformasinya sebenarnya adalah dari sini A nya kita isi 2, B nya kita isi 8. Ini adalah matrik transformasinya. Nah, mentransformasikan titik P kemana ya, jadi wah, ini kok baru muncul. Jadi titik P ini kita akan transformasikan ya dengan matrik inversnya, dari invers ya. Invers mentransformasikan titik ini kemana. Jadi kita permasalahan yang kita hadapi adalah ini ya.
Jadi dan inverse dari T ini ya, maka T inverse mentransformasikan P, ya, P ini ke P aksen, kan gitu ya. Nah, P aksennya sudah diketahui adalah 10 ini, yang ditanya adalah P-nya. Maka langkah yang kita gunakan adalah matrik yang kiri kita kalikan T, dari kiri kita kalikan T juga. T kali T inverse adalah identitas. Ya, kalau identitas berarti T kali P aksen sama dengan P. Ya, T kali P aksen sama dengan P. Ininya menjadi matrik identitas. Ya, lah yang kita cari kan P-nya. P sama dengan T kali P aksen. Inversnya mentransformasikan P ke titik ini. P yang kita cari, titik ininya ya ini titik hasil transformasinya, P aksen, gitu ya. Jadi P-nya adalah XY, matriks T-nya adalah ini. Ya, jadi kita tidak perlu mencari T inversnya kan gitu ya. Terus posisi awalnya adalah ini. P awalnya ini. Bentar. Ya, P akhirnya adalah ini. Ya, P akhirnya ada ini. Awalnya adalah ini gitu ya. Oke ya. Maka di sini kita kalikan 2 kali 1 adalah 2, min 3 kali 0 adalah 0, 4 kali 1 adalah min 4 ya, kali 1 adalah min 4, 8 kali 0 adalah 0, maka matriksnya adalah menjadi seperti ini. Ini hasil akhir. Kalau kita tuliskan ya menjadi seperti ini, 2, min 4 ya, di sini x-nya, di sini y-nya. Jadi intinya kita ingin mencari P pada akhirnya, tapi kita gunakan di otak-atik agar apa? Kita nggak perlu mencari T inverse-nya ya. Jadi begini caranya. Kita lanjutkan nomor berikutnya, parabola ya. X kuadrat min 6x tambah 8 digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah sumbu X dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan ke bawah searah sumbu Y. Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di X1 dan X2, maka X1 tambah X2 berapa? Oke, ini parabolanya bentuknya kurang lebih seperti ini, digeser ke kanan ya. Kita nanti akan dapatkan matrik transformasinya ya. Digeser 2 satuan ke kanan, ini kayak digeser ke kanan. Efeknya apa? Ini bagian apa, sum X nya itu plus 2 ya, dan kemudian ke bawah ya, digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Kalau digeser ke bawah ya, efeknya bagian sini menjadi min 3, di sini adalah Y nya ya. Jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X dan di X1 dan X2, di sini sumbu X ya, ini X1 dan X2 nya, maka X1 plus X2 nya itu berapa? Nah, kita ingat P in aksen adalah sama dengan T ditambah matrik transformasinya, atau matrik transformasi tambah P, bolak-balik tidak apa-apa ya. Jadi matrik titik P adalah P aksen dikurangi matrik transformasinya kan gitu ya. Jadi XY sama dengan X aksen Y aksen dikurangi matrik transformasinya, yaitu 2 min 3 tadi ya. Artinya apa? X sama dengan X aksen min 2 ya, X sama dengan X aksen min 2, Y sama dengan Y aksen min 3. Oke. Nah, kemudian substitusikan sekarang. Kita substitusikan ya, pengerti apa yang kita dapatkan ini ke fungsi aslinya. Fungsi aslinya kan Y sama dengan Y-nya kita ganti Y aksen plus 3. Min 6 berarti min 6, X-nya diganti X aksen min 2 plus 8-nya tetap plus 8. Kemudian ini kita bongkar, ini aksen ya, Y-nya harusnya. Nah, ini Pak Ali lupa ngasih aksen di sini. Ini Y-nya masih Y aksen. Jadi di sini Y aksen. Nah, di sini Y aksen. Y aksen plus 3 sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen tambah 4. Ini dari hasil ini ya. Terus min 6 dikali X aksen adalah 6X aksen, min 6 dikali 2 adalah 12, tambah 8-nya tetap tambah 8. Ya.
Jadi di sini Y aksen ya sama dengan X aksen kuadrat, ini min 4X min 6X adalah min 10X ya. Kemudian 4 tambah 12 tambah 8 adalah 21. Oke. Nah, ini Pak Ali gunakan arrow lagi biar kelihatan. Nah, hasil transformasinya tinggal menghilangkan absennya. Ya. Kemudian yang ditanya adalah X1 plus X2. Kita punya ya memotong sumbu X saat Y-nya sama dengan 0 di sini ya. Kemudian persamaannya adalah seperti ini ya. X1 plus X2 adalah min B per A. Ya, B-nya adalah min 10, A-nya adalah 1 ya. Jadi B-nya adalah min 10, A-nya adalah 1. Kalau kita masukkan min dari min 10 per 1 yaitu 10. Ya, 10 adalah jawabannya. Kita lanjutkan lagi nomor 25, diketahui titik A, B, dan C. Besar sudut ABC itu berapa? Di sini sudut B, di sini A. Ya, sudut ABC ya. Jadi dari B ke A itu berarti B ke A itu A dikurangi B. A-nya adalah 513 dikurangi B-nya adalah 2 min 1 min 1. Hasilnya adalah 332. Kemudian ada titik C di sini. Titik C kita hitung panjang BC yaitu C dikurangi B. C-nya 4 2 min 4 ya, dikurangi 2 min 1 min 1, hasilnya ini. Ya. Yang tanya adalah besar sudut ABC dari A, B, C ya gitu ya. Sudut ini yang ditanya. Maka cos ABC ya ini rumus ya. Cos ABC adalah panjang BA di dot sama BC dibagi ya BA kali BC. Nilai ya value dari BA, value dari vektor BA dan nilai dari vektor BC. Oke, kita kalikan perkalian titik dulu. BA dot BC ya, BA-nya adalah 324, BC-nya adalah 2 3 min 3 ya, atas kali atas ya. Berarti 3 kali 2 ditambah 2 kali 3 ya, ditambah 4 kali min 3 ya kan. Di sini hasilnya adalah sama dengan 6 tambah 6 min 12 yaitu 0. Karena atasnya 0 bawah nggak perlu dicari ya, bawah nggak perlu dicari ini. Ya jelas kalau 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0 ya. Dan nilai cos yang menghasilkan 0 ini adalah 90 derajat atau pi per 2. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Diketahui vektor A ya 4i min 2j plus 2k dan vektor B adalah 2i min 6j plus 4k. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah, nah proyeksi ortogonal ya rumusnya adalah di sini C ya, hasil proyeksi ortogonal di sini ya, proyeksi A ke B. Kalau proyeksi itu tegak lurus ya, hasilnya adalah C. Jadi A bayangan A ke B adalah C. Proyeksi itu bayangan ya. Rumusnya adalah C, vektor C adalah vektor A kali vektor B di dot produk, kemudian dibagi dengan nilai dari vektor B dikuadratkan dikalikan vektor B. Kita mulai dari sini. Di sini vektor A, vektor B. A dot B, A-nya adalah 4 min 2 plus 2 dan vektor B-nya adalah 2 min 6 plus 4 ya. Sama dengan tadi ya, 4 kali 2 ditambah min 2 kali min 6 ditambah 2 kali 4. Ini hasilnya adalah 8 kali 12 8 tambah 12 tambah 8, hasilnya 28. Kemudian nilai dari B ya kita kuadratkan, jadi nggak perlu akar kalau dikuadratkan, langsung nilai dari B kuadrat adalah B kan ini berarti 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya, hasilnya adalah 56. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus. Rumus adalah A dot B nya adalah 28, kemudian dikali nilai dari B ya kuadrat, nilainya adalah 56, dikalikan vektor dari B 2 min 64 ini, 2 min 64. 28 56 bagi 28 adalah 2 ya. Jadi ini akan menghasilkan 1 per 2 ya, dikalikan vektor B-nya. Hasilnya adalah 1 min 32. Oke, yang B. Kita lanjutkan sekarang nomor 27.
masih vektor ya, vektor A seperti ini, vektor B seperti ini, nilai sudut sinus. Nah, kalau tadi kosinus, sekarang ditanya sinus gimana? Dari A dan B. Caranya sama, di sini vektor A, vektor B, kita mulainya nyari dari cos dulu. Cos alfa, yaitu sudut antara A dan B adalah vektor A di dot vektor B dibagi vektor A kali vektor B. Loh, ini panahnya mana? Oh, hilang. Nah, vektor A dot vektor B ada 2 min 3 1 ya, kalau tidak ada angkanya kan 1. Di sini 1 min 2 3, atas kali atas ya, 2 kali 1, tengah kali tengah ya, min 3 kali min 2 berarti kan min 3 kali 2, terus 1 kali 3. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 11 ya. Kemudian nilai dari A ya, 2 kuadrat dikali min 3 kuadrat, 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 4 tambah 9 tambah 1 yaitu akar 14. Nilai dari B kuadrat, nah ini belum Pak Ali rubah, ini harusnya B, ini gimana Pak Ali ini ya, di sini ada panahnya seharusnya, terus di sini harusnya B, kok tetap A warnanya tapi sudah dirubah. Nah, itunya belum, maaf ya, kadang-kadang nggak teliti Pak Ali bikin konten. Oke, kita ini 14 juga kebetulan ya, jadi cos alfa adalah 11 dibagi akar 14 kali akar 14, akar 14 kali akar 14 ini 14. Kemudian kita menggunakan segitiga ini untuk dapat sinnya. Cos ya, cosami sampingnya adalah 11 ya, di sini alfa sampingnya adalah 11, miringnya adalah 14. Nah, depannya tinggal akar dari 14 kuadrat kurangi 11 kuadrat, yaitu ini Pitagoras ya, akar dari 196 kurangi 121 yaitu akar 75 adalah 5 akar 3. 75 kan 25 kali 3 kan ya, atau Pak Ali tuliskan di sini deh, tambahkan biar lebih enak. Mana ini pointernya? Oke, di sini sama dengan ya, akar dari 25 kali 3 yaitu akar 25 kali akar 3 kan gitu ya, sama dengan 5 akar 3 sesuai dengan ini. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, kita mode arrow lagi. Nah, sin alfa, sin demi depan per miring sudah. Depannya ada 5 akar 3 ini, miringnya adalah 14 ya, ini sudah jawaban. Oke. Kita lanjutkan nomor 28. Bila A itu antara 0 sampai 90, artinya di kuadran 1 ya. Tangennya adalah 5/11, maka sinnya berapa? Tangen, kalau ini kuadran 1 bentuknya seperti ini ada alfa ya, kita ingat ya rumusnya sin demi kosami tan desa. Tangen tan desa, depannya ada 5, sampingnya adalah akar 11. Miringnya kita cari ya, misalnya miringnya X di sini ya, maka X sama dengan 5 kuadrat ditambah akar 11 kuadrat ya. X-nya baru muncul sekarang. Jadi 25 ditambah 11 yaitu 36. Loh, 36 berarti 6 dong. 6. Yang tanya sin, maka sin ada sin demi depan per miring. Di sini kan X-nya tadi 6 ya. Jadi depannya adalah 5, miringnya 6. Sudah dapat. Gampang ya. 29, kita kembali belajar tentang statistika, modus dari data pada tabel berikut. Ini ngapalin rumus pada intinya ya. Rumusnya adalah ini, rumus modus, tepi bawah ditambah C. C itu adalah kelas ya, panjang kelas. D1 adalah selisih antara, kita cari kelas modusnya dulu deh, tapi bawah kelas modus, dan ini juga merupakan kelas modus ya, dan tapi bawahnya adalah 21 kurang setengah yaitu 20,5 atau 20 tambah setengah kan gitu ya. Panjang interval kelas, nah ini 5 dikurangi 1 tambah 1 yaitu 5, atau 10 kurangi 6 tambah 1 boleh, 15 kurangi 11 tambah 1 boleh, terserah. Nah, frekuensi kelas modus ya, ini kelas modusnya adalah kelas dengan frekuensi tertinggi yaitu 25, ini F0. Dan kita frekuensi kelas sebelum modus ya adalah F-1, frekuensi setelah modus adalah F1 ya, dan D1 adalah selisih ini 25 dikurangi 22 ya, D2 adalah 25 kurangi 21 kan gitu ya. Dan rumusnya ya,
adalah ini sudah langsung kita masukkan, tapi bawahnya adalah 20,5, intervalnya adalah 5, D1 nya 3, D2 nya adalah 4 ya. Dan ini kalau kita rapikan menjadi seperti ini. Di sini 3 tambah 4 kan 7, 5 nya boleh taruh di bawah untuk menyesuaikan dengan option gitu. Gampang kan? Gampang dong. Soal terakhir di pembahasan kita di video ini sudah masuk peluangnya 30 dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus ya. Ini kota A, ini kota B dilayani 4 rute bus. Rute pertama, rute kedua, rute ketiga, rute keempat ya. Dan dari B ke C ada 3 bus ya. Dari B ke C ada 3 bus, 1, 2, 3. Seseorang berangkat dari kota A ke kota C melalui B, kemudian kembali lagi juga melalui B ya. Setelah kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bus yang sama. Maka banyak cara perjalanan orang tersebut adalah, nah, waktu berangkat ya, dia ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 kemungkinan ya. Di sini ada 1, 2, 3 kemungkinan. Tapi saat pulang ya, saat pulang dia itu anggap saja dia awalnya melewati ini dan melewati ini. Saat pulang di sini tidak 4 kemungkinan ya. Di sini cuman 2 kemungkinan karena 1 sudah dilewati. Di sini cuman 3 kemungkinan. Nah, banyak cara perjalanan yang dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 3 ya. Total cara adalah 4 kali 3 kali 2 kali 3. Semuanya ada 72 dan 72 adalah jawabannya. Seperti itu. Akan segera Pak Ali beri update dari kelanjutan pembahasan ini nanti nomor 31 sampai 40 tak lanjutkan sesegera mungkin. Tunggu 1 atau 2 hari ya, Pak Ali akan update ya. Ini adalah akhir dari video kita. Thank you for watching ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Apabila kalian terbantu like. Kalian juga bisa memberi masukan-masukan ke Pak Ali bagaimana nerangkannya, atau sudah sesuai dengan kalian apa enggak, kecepatan atau kurang cepat atau bagaimana ya. Share ke teman-teman ya biar tambah ramai channel Pak Ali. Thank you for watching sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.